Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan di hari yang berbahagia ini. Kita kembali bertemu dalam kajian duha yang diselenggarakan oleh studio Al-Wasliyah Channel, pimpinan wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, keluarga besar kami, keluarga besar Al-Jam'iyatul Wasliyah dimanapun berada. Pada hari ini kita berada pada tanggal 9 Zulhijjah. Insya Allah besok kita akan berada pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari ini kita sedang melaksanakan puasa sunnah, Saumul Arafah, puasa Arafah. Nah, tentunya pada kesempatan hari ini kita bermunajat kepada Allah di tengah-tengah dalam suasana kondisi pandemi COVID-19. Kita berharap kepada seluruh kaum muslimin, warga besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, di saat dia berpuasa tetap berdoa kepada Allah agar kiranya Allah dapat menyelesaikan dan menuntaskan musibah dari bangsa negara kita ini. Saudara-saudara kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, di saat kita memasuki bulan Zulhijjah, apalagi besok, kita akan melaksanakan ibadah sunnah berupa sholat Idul Adha, dan setelah itu kita melaksanakan penyembelihan kurban. Maka pada saat ketika itu juga kita akan diingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dijalani oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Saudara-saudara kami, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, ketika kita membicarakan tentang masalah Idul Adha, kurban, atau bulan ini disebut juga dengan bulan haji, maka kita tidak boleh melupakan sosok-sosok tokoh-tokoh hamba Allah yang sangat ikhlas di permukaan bumi ini. Yang pertama adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah istri-istrinya Sarah dan Hajar. Dan yang ketiga adalah putranya Nabi Ismail alaihissalam. Saudara-saudara kami, Nabi Ibrahim pernah satu ketika duduk termenung di saat dia
mencari-cari siapa sebenarnya Tuhan. Dia lihat matahari, kemudian dia katakan, inilah Tuhan, karena ini yang besar. Ternyata di saat dia lihat ketika sore hari, matahari itu pun hilang, maka dia mengatakan, ini bukan Tuhan. Selanjutnya di saat malam hari, dia lihat bulan, maka dia katakan, inilah Tuhan. Ternyata di saat pagi menjelang, bulan pun hilang, maka ini bukan Tuhan. Inilah kegalauan pertama yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai akhirnya dia pun mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Tuhan dan agama Islam adalah agama yang hanifah, agama yang benar. Yang kedua, saudara-saudara kami sekalian, di saat kebimbangan yang kedua yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, di saat Nabi Ibrahim itu mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi yang pada dalam mimpi itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, putra satu-satunya. Dalam mimpi itu seolah-olah ia diperintahkan untuk menyembelih putranya. Maka Nabi Ibrahim merasa kegalauan yang sangat tinggi. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian, anak yang dia cintai, anak yang dia sayangi, ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Maka besoknya tidak serta-merta Nabi Ibrahim alaihissalam langsung percaya dengan mimpi itu. Inilah pelajaran yang hebat, yang luar biasa, yang harus kita ingat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Nabi, Khalilullah, Nabi yang luar biasa, kekasih Allah, di saat datang mimpi tidak langsung percaya. Maka dia berpikir-pikir dahulu. Satu hari dia berpikir, saudara-saudaraku sekalian, dari mulai pagi sampai petang. Hari di mana Nabi Ibrahim itu berpikir-pikir, itulah terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari di mana Nabi Ibrahim berpikir-pikir. Tidak seperti orang zaman sekarang, dapat mimpi, langsung yakin, besok dia katakan dirinya adalah Tuhan. Ada lagi orang yang dapat mimpi, kemudian dia katakan bahwa dia adalah utusan Jibril. Ada lagi yang dapat mimpi, kemudian dia mengatakan dia adalah Nabi yang terakhir. Itulah perangai manusia akhir zaman. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam saja pun, yang benar-benar mimpi itu datang dari Allah, dia berpikir satu harian. Bukan langsung percaya. Saudara-saudaraku sekalian, barulah keesokan harinya setelah tanggal 8 Zulhijjah dia berpikir satu harian. Tanggal 9 barulah dia sangat yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari itu disebut dengan Yaumul Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10-nya di mana penyembelihan itu akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta Ismail. Ada satu hal yang luar biasa, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di saat kita membaca surah As-Saffat ayat 102, maka di sana telah dijelaskan Allah bagaimana dialog yang begitu harmonis antara ayah dengan anak. Pada saat ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dalam mimpinya, wahai anakku, dalam mimpi
aku melihat, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Ya abati, bahkan ya bunayya inni fil manami inni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ini luar biasa, saudara-saudara. Ada komunikasi yang hebat. Ada komunikasi yang luar biasa. Ayah berbicara dengan anaknya. Maka yang lebih hebat lagi, di saat Nabi Ismail menjawab, dia mengatakan, qala ya abati f'al ma tu'mar. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Ini kan luar biasa, saudara-saudara sekalian. Bayangkan kalau seandainya seorang anak hari ini mendapat kabar dan berita dari ayahnya, wahai anakku, besok engkau akan kupotong, besok engkau akan kusembelih. Apa kira-kira hadirin? Apa kira-kira saudara-saudaraku sekalian yang terjadi kalau seandainya masalah ini kita sampaikan kepada anak-anak zaman sekarang? Saya kira yang terjadi adalah bukan penyembelihan, tapi sesegera mungkin anak langsung membunuh ayahnya. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Di saat dia berdialog dengan Ismail, apa kata Nabi Ismail? Silahkan ayah, lakukan. Ya abatif, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah kita akan tergolong ke dalam hamba-hambanya yang sabar. Luar biasa jawaban Nabi Ismail pada saat ketika itu, hadirin. Nah, inilah yang menjadi contoh bagi kita. Seorang anak yang rela mendengar, rela menerima, kemudian ayah terbuka membicarakan permasalahan-permasalahan yang penting kepada anaknya. Kemudian terjadi dialog yang luar biasa. Dialog yang luar biasa itu terjadi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak hari ini dialog antara anak dengan orang tua dengan anak, tapi dialog itu bukanlah dialog untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dialog untuk mengejar kehidupan dunia. Bagaimana anak hebat mengejar kehidupan dunia, bagaimana anak supaya kaya, bagaimana anak supaya jadi orang hebat, tapi dialog yang dibangun semuanya untuk urusan dunia, bukan membangun urusan mendekatkan diri kepada Allah. Apakah terjadi penyembelihan itu? Tidak, kaum muslimin. Penyembelihan itu tidak terjadi. Ternyata Allah hanya menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini ujian yang begitu hebat yang dia rasakan. Anak yang dia cintai, anak satu-satunya. Saat ketika itu ternyata Allah mengujinya, memerintahkannya untuk menyembelih. Tapi ternyata Allah tidak menginginkan pertumpah darahan terjadi di muka dunia ini. Di saat tanggal 10 Zulhijjah, di saat Nabi Ibrahim dan Ismail sudah berpasrah diri kepada Allah, melakukan perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ketika itu, di saat Nabi Ismail ingin disembelih ayah tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah datang, Allah mengganti, menebus Ismail dengan seekor kibas. Akhirnya peristiwa itu tak terjadi, penyembelihan itu tak terjadi, maka Nabi Ismail diganti dengan kibas, kemudian di kibas itu pun disembelih, dan inilah yang menjadi ibadah kurban hari ini. Yang selanjutnya, hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, keluarga besar kami, warga Al-Jam'iyatul Wasliyah, peristiwa yang luar biasa juga yang menjadi teladan dan
contoh kehidupan bagi kita adalah istri-istri Nabi Ibrahim. Apa yang harus kita ambil? Kita membaca sejarah di saat Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Pada saat ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum menganugerahkan atau mengamanahkan seorang putra atau keturunan, belum mendapat, hadirin. Tapi mereka tak pernah berputus asa. Mereka tak pernah menyerah. Semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai satu ketika, saudara-saudaraku sekalian, peristiwa yang luar biasa adalah di saat Siti Sarah berbicara kepada Nabi Ibrahim untuk mendialogkan satu dialog yang luar biasa, mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan seorang wanita yang dipilihkan oleh Sarah. Itulah dia, Hajar. Ini satu gambaran kehidupan yang luar biasa. Seorang istri mengizinkan suaminya menikah lagi. Ini menunjukkan keikhlasan. Tapi memang, saudara-saudaraku sekalian, wanita yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim itu adalah wanita yang dipilihkan oleh Siti Sarah. Nah, ini menunjukkan, hadirin, bahwa Nabi Ibrahim merupakan sosok orang yang luar biasa juga. Dia menerima apa yang diberikan, ditawarkan oleh istri tercintanya. Sehingga apa yang terjadi bahwa Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Dan pada saat ketika itulah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menganugerahkan keturunan dari istri kedua Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Maka lahirlah anak Nabiullah Ismail alaihissalam. Pelajaran yang begitu berharga, betapa ikhlasnya betapa ikhlasnya istri pertama Nabi Ismail, Siti Sarah, untuk mengikhlaskan suaminya menikah dengan orang yang dia pilihkan. Ini merupakan perbuatan yang luar biasa, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian peristiwa yang luar biasa lagi, di saat Nabi Ismail itu lahir ke dunia, saat ketika itu hidup Siti Hajar beserta putra kesayangannya sangat memprihatinkan. Berlari ke sana kemari, tak ada air. Kemudian dia pun berlari ke sana kemari. Akhirnya dengan izin Allah, dengan keikhlasan dan dengan doa, maka Allah memancarkan sumber air yang luar biasa. Itulah dia air Zam-Zam. Kehidupan yang luar biasa, saudara-saudara kami sekalian. Kalau hari ini, andai kata ada seorang ibu yang memiliki anak, tak ada penghasilan, susah kehidupan, maka kita melihat di televisi, media sosial kita, berapa banyak anak yang dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Dibuang, bahkan dimasukkan ke dalam kardus plastik, dibuang di pinggir jalan. Mengapa? Karena ada beban dan tekanan hidup, sementara tak punya pendapatan. Tapi berbeda dengan Siti Hajar, yang saat ketika itu tinggal di gurun padang pasir bersama putra tercintanya Ismail alaihissalam. Dia mencari air, berjalan ke sana kemari. Tidak ada sedikit pun keluh kesahnya. Dia menerima keadaan itu dengan ikhlas dan lapang dada, sehingga Allah tahu, Allah balas keikhlasan mereka dengan memancarnya sumber air Zam-Zam yang begitu hebat. Dan air itu sampai hari ini dapat kita rasakan di saat saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Air itu pun menjadi air yang begitu barokah, dibawa pulang kita minum.
Dan dari air inilah menjadi sumber kehidupan mereka. Saudara-saudara kami. Jadi, dua istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar, masing-masing menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Keikhlasan Siti Sarah di saat mengizinkan Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Keikhlasan Siti Hajar menerima keadaan di saat Nabi Ismail itu lahir. Kemudian tidak ada siapapun saat ketika itu Nabi Ibrahim harus pergi untuk berdakwah, menyebarkan agama, meninggalkan mereka. Mereka ditinggalkan dalam keadaan berdua. Tiada satupun orang yang membantu. Hanya Allah teman mereka yang membantu mereka. Tapi Siti Hajar tidak pernah menangis, tidak pernah menyesali keadaan itu. Dia terus berjuang untuk membesarkan putranya Ismail alaihissalam. Saudara-saudara kami sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian sosok yang keempat adalah sosok Nabi kita Ismail alaihissalam. Ini merupakan generasi-generasi tangguh yang dididik langsung oleh Nabi Ibrahim dan istrinya. Sehingga apa yang terjadi? Kita melihat Nabi Ismail menjadi nabi, penerus ayahnya, penerus nabi-nabi sebelumnya, penyebar dakwah, penyebar kebaikan. Inilah yang kita inginkan hari ini, hadirin saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di era milenial atau era akhir zaman ini akan muncul lagi generasi-generasi seperti Ismail yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan ada lagi lahir anak-anak yang soleh, anak-anak yang takwa, anak-anak yang patuh kepada orang tuanya, yang takut kepada Tuhannya. Rela berkorban. Ini kan perbuatan yang luar biasa. Di saat Nabi Ibrahim mengatakan, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? Silakan ayah. Silakan ayah. Nyawaku kuberikan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, bukankah ini perbuatan yang luar biasa? Tapi kelihatannya hari ini coba kita sadari bersama. Jangankan orang tua mau menyembelih anaknya. Ada orang tua yang datang ke rumah anaknya, meminta bantuan karena mungkin uang tak ada, beras tak ada di rumah orang tuanya, maka dia datang ke rumah anaknya minta bantuan. Apa yang dilakukan anaknya, sepeser pun tak mau dia memberikan, membantu keadaan orang tuanya itu. Na'udzubillah. Sementara Nabi Ismail, jangankan uang, hartanya, jiwanya pun dia ikhlaskan untuk berkorban, untuk diberikan kepada ayahnya demi dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tokoh-tokoh yang luar biasa. Maka di saat kita masuk kepada bulan Dzulhijjah ini, tokoh-tokoh ini memberikan makna yang luar biasa kepada kita. Inilah tokoh-tokoh keikhlasan. Inilah tokoh-tokoh ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah dan Siti Hajar, Nabi Ismail alaihissalam, ini merupakan orang-orang tangguh, orang-orang hebat yang bisa hidup dengan keadaan yang terhimpit susah, tapi tetap kokoh, konsisten keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, kurban itu memang ibadah yang menanamkan nilai-nilai kesadaran, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keikhlasan. Karena memang pelaku dari ibadah kurban itu dari awal adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini orang-orang yang memang tingkat keikhlasannya tinggi sekali. Dia habiskan segala sesuatunya, dia serahkan kepada Allah tanpa ada berpikir apapun. Ini merupakan perbuatan ikhlas yang luar biasa. Saudara kami, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, maka besok di saat kita setelah melaksanakan sholat Id, kita menyembelih hewan. Kita akan memotong hewan sesuai dengan syariat. Dan ini juga merupakan ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat, dalam agama kita, merupakan sunnah muakkad hukumnya, dan
sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, ayo kita sebagai orang yang diberikan Allah berkecukupan, maka berkurbanlah kita, kemudian potong hewan kurban kita itu, kemudian setelah itu kita bagi-bagikan kepada saudara-saudara kita. Alhamdulillah orang akan menikmati dan kita akan didoakan supaya kita diberikan Allah keberkahan. Kita insya Allah besok akan berkurban dengan hewan-hewan yang telah ditetapkan dibolehkan, seperti unta, kemudian lembu atau sapi, kemudian boleh juga kerbau, kemudian kambing. Tujuan utama hadirin, saudara kami sekalian yang dimuliakan Allah, adalah untuk kebersamaan, keikhlasan. Bayangkan hadirin, bukan tanggung kalau kita berpikir kita harus mengeluarkan uang 2 juta rupiah, kemudian kita berkurban. Ini kalau kita pikir 2 juta hari ini, kalau untuk dibelikan kepada makanan atau fasilitas-fasilitas hidup, ini udah luar biasa. Tapi karena dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ikhlaskan uang 2 juta itu, kita berikan ke panitia, atau kita belikan hewan kurban, kemudian kita potong, kita sembelih, dan daging kita bagi-bagikan. Hanya sedikit yang kita nikmati. Ini menunjukkan keikhlasan itu. Apalagi yang harus kita ambil dari ibadah kurban yang akan kita laksanakan besok atau hari-hari tasyrik? Kita membuang sifat-sifat hewan. Karena dalam diri kita ini, kita punya potensi 2 sifat hewan. Bisa saja seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kita ini punya sifat bahimiah, sifat syum'iyah, sifat hewan ternak, atau kita memiliki sifat hewan buas. Maka dengan menyembelih hewan-hewan kurban kita itu, kita buang sifat-sifat hewan itu, dagingnya kita makan untuk kesehatan kita. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk menyembelih unta? Karena unta ini adalah hewan yang luar biasa juga. Dia menjadi hewan tunggangan. Tapi saudara-saudara kami sekalian, ada sifat unta itu yang kurang baik. Apa itu? Salah satu di antaranya sifat unta itu, kalau kita yang sudah sampai ke tanah suci, orang-orang tua kami yang sudah sampai melaksanakan ibadah haji, salah satu sifat unta itu kadang dibujuk-bujuk, tegak, dibujuk-bujuk, duduk, dibujuk-bujuk, jalan. Nah, ada sifat manusia yang seperti itu. Dibujuk-bujuk dulu baru mau ke masjid, dibujuk-bujuk dulu baru mau mengaji, dibujuk-bujuk dulu baru mau bersedekah, dibujuk-bujuk dulu baru mau bertobat. Nah, inilah sifat-sifat hewan yang kita miliki, sifat unta yang kita miliki, maka kita sembelih unta, sifatnya kita buang jauh, dagingnya kita makan. Sapi juga begitu besar tubuh atau badan sapi itu. Tapi cobalah kita amati, kerjaannya hanya makan, habis makan, tidur, makan, tidur. Maka ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kita harus bekerja, kita harus berusaha. Bahkan ketika kita membaca surah Al-Jumu'ah yang memerintahkan kita sholat Jumat, habis sholat Jumat apa yang dikatakan Allah, kita disuruh fantasyiru fil ardh, bertebaranlah kita di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Harus ada usaha. Tapi lembu tugasnya seperti itu. Makan, tidur, bahkan makannya segerobak, rumputnya begitu banyak. Tapi tak ada makna kehidupan yang luar biasa. Makanya sapi atau lembu itu kalau kita pikir lebih banyak manfaatnya di saat dia sudah mati ketimbang masih hidup. Kalau mati dia bisa dibuat rendang, abon, digulai, dan lain-lainnya. Tapi kalau hidup ya tugasnya cuma makan tidur saja. Saudara kami sekalian, kenapa kerbau? Selama masih ada sapi, tapi kalau tak ada boleh kerbau. Kerbau itu kalau kita amati adalah hewan yang berat badannya luar biasa, dapat membajak sawah, tapi ada satu hal yang kurang baik. Dia selalu setia dengan kubangan lumpurnya.
bagaimanapun indahnya rumah mewah, hotel berbintang 5, berbintang 7 mungkin, tapi kalau kita persembahkan kepada kerbau, dia tetap setia dengan kubangan lumpurnya. Islam tidak menganjurkan seperti itu. Islam melarang seperti itu. Kita harus bersih, bersih lahir dan batin. Bahkan dalam Al-Quran kita disuruh untuk mensucikan pakaian kita. Wasiyabaka fatohir. Pakaian kita harus kita sucikan. Baik suci bendanya maupun suci dari asal usulnya. Dari mana dibeli, uang dari mana, ini juga yang harus kita pahami. Nah, kambing, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, juga hewan yang dikategorikan boleh disembelih, dikurbankan. Nah, kenapa harus kambing? Nah, ada perangai kambing ini yang harus kita buang jauh-jauh. Salah satunya yang dapat saya sebutkan adalah kambing ini punya karakter keras kepala, tak mau mengalah, selalu mau duluan, tak pernah mau antrian, tak mau tertib. Nah, inilah perangai-perangai kambing. Maka kambing itu punya sifat keras kepala, payah diatur. Makanya saudara-saudara, mungkin lazim bagi kita di Kota Medan ada sepeda motor tabrakan dengan sepeda motor, selalu dikatakan oleh orang laga kambing. Padahal yang tabrakan itu bukan kambing, tapi yang tabrakan terkadang adalah mobil dengan mobil, kereta atau sepeda motor dengan sepeda motor, tapi disebut dengan istilah laga kambing. Saking kerasnya kepala kambing itu sehingga dikategorikan menjadi seperti itu, laga kambing. Nah, ini yang harus kita buang juga. Ada kan model manusia hari ini yang keras kepala, dikasih tahu tak mau, dinasihati tak mau, tertib juga tak mau, mengikut aturan Allah tak mau, aturan pemerintah juga tak dia ikut. Maka inilah kelompok manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat seperti kambing. Oleh karena itu dipotong kambing, dikurbankan kambing, sifatnya dibuang jauh, dagingnya kita makan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, likulli sya'ratin hasanatin, bagi satu helai bulu hewan kurban kita itu ada satu kebaikan. Mudah-mudahan besok di saat Idul Adha banyak kebaikan yang kita peroleh. Pertama, dengan meneladani perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, meneladani perjalanan hidup Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian meneladani perjalanan hidup Siti Sarah dan Siti Hajar. Ini merupakan kebaikan-kebaikan dalam hidup yang luar biasa dan kita amalkan. Kemudian kebaikan berikutnya yang akan kita petik adalah di saat kita menjadi peserta atau orang yang berkurban, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari hewan kurban kita itu. Setiap satu bulu hewan kurban kita itu ada satu kebaikan. Likulli sya'ratin hasanatin. Saya tak menyuruh kita untuk menghitung berapa bulu lembu kita besok yang akan kita kurbankan, berapa bulu kambing kita yang akan kita kurbankan, tapi sebegitu banyak bulu yang melekat pada kulit kambing dan lembu kita, maka sebegitulah kebaikan yang akan kita peroleh. Tak ada beda antara lembu sama kambing. Dua-duanya memiliki keutamaan dan fadilah yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Karena hari ini, saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, banyak orang yang tak mau berkurban kambing. Di saat lembu sudah penuh, karena lembu untuk 7 orang dan kambing 1 orang. Kalau udah penuh bagian lembu, dialihkan ke kambing, banyak orang yang tak mau. Apa dia bilang? Kenapa aku kurban kambing? Aku darah tinggi. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ini tak boleh lagi terulang. Kenapa? Karena tak ada kaitannya berkurban kambing dengan penyakit darah tinggi kita. Kita berkurban bukan untuk kita. Kita berkurban untuk bersedekah kepada orang lain.
Tidak ada kaitannya hewan kambing dengan darah tinggi. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, berarti dia beranggapan bahwa hewan kurban itu mutlak untuk dia. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan apa yang dilakukan Rasulullah di saat dia berkurban. Dia ambil hanya bagian hatinya sedikit saja, kemudian dia bakar dan dia pipihkan, kemudian dia makan, dan dia mengatakan ini aku lakukan hanya untuk mengambil keberkahan saja. Tapi kita tidak. Di saat kita berkurban kambing, kita katakan, aku darah tinggi. Tidak ada kaitannya. Kenapa? Kita sedekahkan sama orang. Karena banyak sekali orang mungkin yang menantikan daging kambing. Saudara-saudara kami sekalian yang dimuliakan Allah. Ada juga yang mengatakan, aku berkurban dengan lembu sajalah, lembu lebih besar. Nanti kalau di atas Siratal Mustaqim, tungganganku besar. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Ini juga tidak ada masalah. Kalaupun seekor kambing tak masalah. Biarlah seekor kambing, tapi di atas kambing itu kita sendiri yang menungganginya. Ketimbang satu ekor lembu, tapi ternyata kita harus berbonceng 7. Ini kan salah satu logika-logika yang saya sampaikan supaya tidak ada terjadi perbedaan. Siapa yang kurban kambing tidak ada masalah, itu baik. Siapa yang kurban lembu tidak ada masalah, itu baik. Jangan ada kait-kaitkan antara kambing dengan penyakit yang kita derita. Karena hari ini kita berkurban itu bukan untuk masalahnya kepada kita, tapi kita berkurban adalah untuk bersedekah kepada orang lain. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada dan keluarga besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Inilah mungkin kajian duha yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di hari Arafah. Kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Al-Jam'iyatul Wasliyah di saat tanggal 9 Dzulhijjah ini. Mungkin di antara kita banyak yang berpuasa, mari setiap kita menarik nafas di saat kita berpuasa ini, melapaskan kalimat-kalimat yang baik. Setidaknya kita doa kepada Allah, Allahumma fa'annal ghala'a wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyifal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Kita minta sama Allah karena kita sedang berpuasa, di mana hari ini juga doa-doa akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat virus COVID-19 ini sehingga tidak ada lagi masalah kehidupan. Kita dapat bersama-sama, kita dapat mengaji bersama, berkumpul, belajar bersama, bersilaturahim bersama. Karena wabah corona sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saudara kami sekalian, apalagi nanti di saat sudah masuk waktu maghrib, kita sudah beralih tanggal dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 10. Nanti malam kita akan bertakbir, mengagungkan asma Allah, membesarkan nama Allah. Kita berdoa terus tak putus-putus supaya Allah menolong kita, membantu kita mengangkat virus COVID-19 ini sehingga kita bisa hidup dengan bahagia sedia kala. Tak ada rasa kekhawatiran kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dimanapun kita berada sesuai dengan profesi kita masing-masing. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita menjauhi sifat-sifat yang tak baik dalam hidup kita, sifat-sifat hewan kita buang jauh-jauh, dan kita akan menjadi hamba Allah yang baik di mata Allah, baik juga di mata manusia. Karena ini tujuan dari ibadah kurban itu, kita sembelih hewan kurban kita sebagai bentuk berbuat baik kita kepada Allah, menunjukkan rasa keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bagi-bagikan hewan kurban, daging kurban kita itu untuk mewujudkan kebaikan kita kepada manusia. Inilah kebaikan kepada Allah dan kebaikan kepada manusia, dan setiap apa yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan setiap apa yang kita lakukan menjadi ibadah, mendapatkan nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib.
wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.